Untuk pelaksanaannya, kami mohon persetujuan rapat paripurna yang terhormat ini. Apakah acara yang kami sebutkan tadi Bapak dan Ibu setujui? Terima kasih. Interupsi pimpinan. Mangga yang Doni interupsi. Maradonata Barat, fraksi PD Perjuangan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya sampaikan terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah, kemudian begini pimpinan, 9 hari yang lalu Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara praksi, kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ini negara ini dibentuk ada tiga trias politika. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur terhadap pernyataannya di acara musrembang Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. 9 hari ini saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16. DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari fraksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya Gubernur pengen Jawa Barat ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja pandangan dari saya, masukan dari saya, pimpinan. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat. Ya, tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun
dengan legislatif ini, dengan DPRD. Ya, saya meminta juga ya sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini. Ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima Merdeka. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Ya, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi PDIP Perjuangan, dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi kami pimpinan DPRD akan mengkonsolidasi dan juga menyampaikan usulan yang tadi untuk kita tindak lanjuti. Insya Allah. Kami menyadari bahwa kita semua harus saling memahami fungsi, kedudukan, dan nampaknya memang kita harus kembali duduk bersama dengan gubernur dan DPRD secara kelembagaan, hingga kita akan bisa menyamakan kembali kesepahaman kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Pimpinan masukan dari Pak Sugianto Nangola, pimpinan. Mangga Pak Sugianto. Terima kasih pimpinan. Saya pikir di sidang paripurna ini kita diwakili oleh wakil gubernur. Beliau merupakan gubernur sekarang ini yang hadir di sini. Barangkali beliau bisa menjelaskan apa tadi yang dipertanyakan. Jangan sampai hal yang seperti ini melebar kemana-mana, akhirnya membuat kita tidak kondusif. Saya pikir Pak Wakil bisa menjelaskan di sidang paripurna ini. Terima kasih. Pak Nangola, terima kasih atas masukannya. Saya pikir, sebentar, karena tadi fokus pada gubernur, biarkan Pak Wakil Gubernur nanti menjelaskan, tapi bukan untuk yang itu. Kami pimpinan secara formal akan mengagendakan dan mengundang gubernur pada acara tertentu untuk menjelaskan yang tadi, supaya kita clear semuanya lebih nyaman. Sekarang kita fokus untuk melanjutkan sidang ini. Izin pimpinan Tia Fitriani dari fraksi Nasdem. Mangga. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini, terus terang kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis, sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di Dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasi, jangan sampai hanya unsur pimpinan saja. Karena kalau hanya unsur pimpinan, kami tidak bisa menyuarakan. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Tia, usulannya sangat top sekali. Insya Allah Bu Tia, kita akan agendakan dan melibatkan para pimpinan fraksi semuanya. Nanti di Banmus kita akan agendakan dan kita sepakati tanggalnya berikutnya.
Terima kasih atas masukannya dan juga apa yang akan kita tindak lanjuti ke depan. Sekarang kita fokus untuk kembali fokus pada pembahasan agenda yang pertama tentang pandangan umum fraksi. Rapat paripurna DPD yang kami hormati, sebelum dimulai kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 10 April tahun 2025 bahwa Panitia Khusus 4 DPD Provinsi Jawa Barat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 semula akan melaporkan hasil kerjanya pada rapat paripurna hari ini. Namun berdasarkan surat dari Panitia Khusus 4 DPD Provinsi Jawa Barat nomor 14/ND/Pansus 4/5/2025 tanggal 14 Mei tahun 2025, hal perpanjangan Pansus dimaksudkan bahwa Panitia Pansus 4 masih memerlukan waktu untuk melakukan pembahasan sehingga laporan hasil kerja Panitia Khusus akan dilaporkan pada rapat paripurna tanggal 22 Mei tahun 2025. Untuk itu kami akan mengubah jadwal tersebut sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah terakhir yang semula tanggal 16 Mei tahun 2025 menjadi tanggal 22 Mei tahun 2025. Yang kedua, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Waisak 2569 tahun 2025. Semoga momentum Hari Waisak ini bisa memberikan semangat kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan bagi seluruh umat, khususnya umat Buddha, serta memperkuat semangat toleransi dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rapat paripurna DPD yang kami hormati, memasuki agenda pertama sebagaimana kita maklumi bersama pada tanggal 30 April tahun 2025, Gubernur telah menyampaikan nota pengantar perihal usulan 2 rancangan peraturan daerah tentang 1. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dan 2. Penyelenggaraan administrasi kependudukan. Rancangan peraturan daerah tersebut telah dibahas oleh fraksi-fraksi DPD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Mei tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, insya Allah pada rapat paripurna hari ini, fraksi-fraksi DPD Provinsi Jawa Barat telah siap untuk memberikan pandangan umumnya. Namun sebelumnya kami informasikan berdasarkan kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 19 Desember tahun 2024 bahwa penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi hanya dibacakan oleh 3 fraksi dan fraksi lainnya dapat menyampaikan secara langsung kepada pimpinan. Untuk itu, kepada kesempatan kali ini kami persilakan kepada fraksi Partai Nasional Demokrat untuk dapat menyampaikan pandangan umumnya. Kami persilakan. Pandangan umum fraksi Nasdem terhadap 1. Ranperda tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. 2. Ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pada rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 16 Mei 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur, terima kasih Pak sudah mewakili Bapak Gubernur yang tidak pernah datang di sini.
Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Sekretaris Daerah dengan seluruh jajaran eksekutif Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat hadirin undangan, tokoh masyarakat, dan insan pers yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga kita semua pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 2 ranperda. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Kami ucapkan selamat Hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2025 bagi yang merayakan. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati. Kami mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menginisiasi 2 rancangan peraturan daerah yang menjadi kerangka acuan dalam meningkatkan kinerja dan kepastian hukum di Jawa Barat. Mencermati penjelasan dalam naskah akademik 2 rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2025, fraksi Nasdem menyampaikan pandangan sebagai berikut. Ke-1, Ranperda tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. 1. Bahwa berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Fraksi Nasdem menilai bahwa Ranperda ini sangat relevan dalam menjawab tantangan tata kelola sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Dengan meningkatnya aktivitas pertambangan di berbagai wilayah, diperlukan payung hukum yang mampu memastikan agar kegiatan usaha pertambangan berjalan secara legal, tertib, berwawasan lingkungan, dan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar. 2. Kami memandang pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu, kami meminta agar regulasi memperhatikan terdapat kewajiban perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal. Diatur skema tanggung jawab sosial atau CSR yang transparan dan tepat sasaran. Kompensasi bagi masyarakat terdampak ditetapkan secara adil. Kami berharap keberadaan Ranperda ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga menjadi instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. 3. Kemudian perlu adanya upaya peningkatan kecermatan dan kemudahan pemberian izin usaha pertambangan yang berlandaskan pada ajas manfaat, efisien, ekonomi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, ketahanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa, keseimbangan, partisipasif, transparan, dan akuntabel sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam pasal 2. 4. Dalam penyusunan Ranperda ini penting untuk memecahkan permasalahan yang berimplikasi pada semua pihak, baik permasalahan kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, dampak terhadap kesehatan, dan potensi konflik sosial. Sebagaimana termaktub dalam naskah akademik tabel 2.1 tentang implikasi sosial yang terjadi di cabang dinas ESDM Jawa Barat, permasalahan di setiap cabang dinas variatif, maka diperlukan satu rumusan yang komprehensif. 5. Dalam proses perizinan mutakhir yang terintegrasi untuk mendorong percepatan perizinan, online citizen submission
OSS diluncurkan pada 8 Juli 2018 bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum berinvestasi di Indonesia. Kami, fraksi Nasdem, memerlukan penjelasan strategis tentang bagaimana pemetaan kondisi objektif yang sudah berjalan terkait dengan pelaksanaan perizinan yang berbasis penggunaan OSS di Provinsi Jawa Barat. 6. Dalam proses pembuatan regulasi peraturan daerah ini perlu memuat ketegasan untuk menjamin lahirnya kepastian hukum dan kepastian investasi di Jawa Barat. Untuk efektivitas pelaksanaan Perda ini ke depan, fraksi Nasdem meminta agar aspek penegakan hukum diperkuat. Perda harus memuat sanksi administratif yang tegas terhadap pelanggaran, serta prosedur koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani aktivitas pertambangan ilegal. Kedua, Raperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati. 1. Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa perubahan Perda nomor 9 tahun 2018 ini merupakan langkah yang tepat dan diperlukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan dinamika kebijakan nasional, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel. Kami, fraksi Nasdem, menilai perubahan ini harus difokuskan untuk 1. Penyesuaian dengan regulasi terbaru, khususnya undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur administrasi kependudukan, menguatkan prinsip pelayanan yang mudah diakses, inklusif dan bebas pungutan liar, mengakomodir perkembangan digitalisasi pelayanan publik. 2. Kami mencermati bahwa dalam penjelasan naskah akademik tidak dijelaskan secara rinci evaluasi atas kelemahan implementasi Perda nomor 9 tahun 2018. Fraksi Nasdem memerlukan penjelasan serta mendorong agar perubahan Perda ini berangkat dari evaluasi menyeluruh, antara lain kendala pelayanan KTP elektronik dan akta kelahiran, ketimpangan akses pelayanan di wilayah pelosok, rendahnya tingkat pelaporan peristiwa kependudukan seperti kematian, pindah datang, dan lain-lain. 3. Dalam aspek pelayanan yang inklusif dan berkeadilan, fraksi Nasdem menekankan bahwa substansi perubahan Perda harus menjamin bahwa semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok rentan, dan warga di daerah terpencil dapat mengakses layanan administrasi kependudukan secara setara. Kami mendorong agar pelayanan keliling dan jemput bola atau mobile service dipertegas dalam pasal-pasal perubahan. Penduduk yang tidak memiliki dokumen dasar seperti akta kelahiran atau KTP difasilitasi secara aktif oleh pemerintah daerah. Penegasan larangan pungutan liar dan gratifikasi disertai dengan mekanisme pengaduan yang transparan. 4. Kami menekankan bahwa Perda ini harus mengakomodasi transportasi digital dan peningkatan integrasi sistem informasi administrasi kependudukan dengan sistem pelayanan publik lainnya. Namun demikian, fraksi Nasdem mengingatkan agar digitalisasi ini tetap menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi warga, disertai pendampingan kepada masyarakat, terutama yang belum terbiasa teknologi. Tidak menggantikan pendekatan pelayanan langsung yang humanis, khususnya untuk masyarakat yang kesulitan akses digital. 5. Fraksi Nasdem mendorong adanya penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang administrasi kependudukan, seperti pemalsuan dokumen, keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan, serta penyalahgunaan data. Kami juga meminta agar penegasan sanksi administratif dalam perubahan Perda ini dikaji secara proporsional dan efektif. Diperjelas mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah
Dinas Dukcapil, dan instansi terkait lainnya. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati. Demikian pandangan umum dari fraksi Partai Nasdem terhadap